Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah teregulasi Badan Australian Securities and Investments Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA, MyTrade kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, anda dapat mengakses berbagai pasar kewangan internasional dan berdagang ratusan instrumen kewangan seperti Bitcoin, saham AS, emas, minyak WTI, indeks, komoditas, forex dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage, 1 hingga 200. Bebas biaya penyimpanan untuk 1 kali leverage. Cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuka akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candle. Salam satu saudara. Baik para subscriber dan para memberku semua yang saya hormati, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisa di kripto. Karena kemarin saya amati di cryptocurrency BTC itu sangat anjlok ya. Ayo kita analisa berdasarkan rumus X plus Y sama dengan 0 atau teknik SC. Apakah real analisanya atau sama dengan edukasi yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya? Nah, ini dia BTC ya. Kita coba buka, kita full screen kan dulu. Full screen. Nah, ini kan time frame 15 menit ya. Ini kita ganti ke time frame yang 1 bulan dulu karena kita di kripto ya. Ya, di kripto itu kita maksimal analisa di 1 bulan, kemudian kita minimal analisa di 1 days. Nah, ini time frame yang 1 bulan di BTC ya, Bitcoin. Jadi perlu saya himbau ya, bagi member atau para subscriber mungkin yang punya koin di BTC, kalau menurut pengamatan saya, analisa saya, BTC ini akan anjlok lagi ya, akan tambah turun lagi ya, sampai ke nilai sekitar 160 jutaan lah, 160 juta lebih lah, ya, itu perkiraan analisa saya ya. Nah, bagaimana Bang kok menganalisa ini bakalan anjlok? Yuk kita perhatikan sama-sama ya. Nah, sekarang perhatikan. Pada saat candlestick ini naik terus naik, kemudian dia bikin harga tertinggi di sini. Ya. Saat bikin harga tertinggi di sini, kemudian dia turun ya, terus turun. Nah, di sini dia bikin support. Artinya apa? Pada saat ini yang ini ya, candlestick yang ini ya, dia bikin support, artinya sudah mematok harga terendah di situ. Ya. Nah, kemudian ketika ini naik, di sini lagi buat resisten. Artinya apa? Resisten sudah mulai menurun. Kalau harga ini akan terjadi penurunan di sini juga, maka candlestick yang hijau ini bukan ngejar resisten, tapi ngejar support. Melewati support yang ini. Tapi karena ini langsung mampu mengejar resisten, berarti candle merah ini hanya sebuah kontrol. Koreksi. Ya. Nah, kemudian saat menembus resisten, dia turun. Berarti misi dari harga adalah resisten ini. Makanya kalau kita trading, kita cari di mana harga itu bergerak, di situ kita tarik track nolnya. Ya. Nah, sekarang setelah ini turun dan ternyata candlestick berikutnya ini turun, padahal kalau memang dia akan jadi kenaikan harga sekalipun ini turun,
paling sampai resisten ini dia naik lagi. Ya, kalau dia mau jadi penerusan harga untuk naik, seharusnya candlestick ini naik mampu melewati resisten yang ini. Kalau dia mau sideways, candlestick ini seharusnya naik mampu melewati resisten yang ini. Berarti harga akan stabil di misinya. Maka kalau akan jadi kenaikan, dia harus mampu ngejar resisten yang ini. Nah, tetapi di candle berikutnya merah, dan kemudian turun lagi mampu mengejar titik support. Ingat, apa bahasa saya? Kalau harga pada saat harga itu bergerak naik, kemudian mampu mengejar titik support, itu aba-aba bahwa harga akan balik arah. Tapi ingat, baru aba-aba ya, belum pasti dia akan langsung turun. Aba-aba. Nah, sekarang perhatikan di sini. Candlestick ini sudah mampu mengejar support. Ketika naik, dia batasnya di mana? Di support. Coba lihat ini. Candle ini naik bukannya ke resisten ini, malah batas support ini dia balik lagi. Berarti jelas dong bahwa penurunan harga sudah terlaksana. Artinya apa? Harga sudah bermain-main di area support. Dan kalau akan menjadi penerusan harga untuk turun, maka candle berikutnya itu mampu mengejar support yang baru dibentuk ini. Dan ternyata apa? Benar sekali dia mampu mengejar titik support ya di sini. Nah, maka dia akan selalu turun, 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 turun. Nah, di sini mulai lagi membuat support. Ya, karena di sini bikin support, artinya dia mematok lagi harga terendah di sini. Tapi ingat, support sudah terus menurun ya. Bagaimana bang, kok abang di sini mengatakan harga akan anjlok? Coba perhatikan. Di sini sudah bikin support. Kalau harga ini akan menjadi kenaikan atau akan berbalik arah, maka karena ini analisanya 1 bulan, candlestick yang sekarang berjalan ini harus naik. Kalau candlestick yang berjalan ini sampai bulan ini selesai, bulan 9 ini selesai, ya, kalau ini nggak naik sampai bulan ini selesai ya, kalau turun malah, maka harga benar akan anjlok turun sampai ke kontrol ini. Ya, kurang lebih ya, minimal sampai ke kontrol ini. Maksimal dia sampai ke titik terendah yang ini. Support yang di sini. Ya. Nah, tetapi kalau di candle berikutnya ini akan jadi kenaikan harga, kalau candle ini akan jadi kenaikan harga, misalnya di sini naik, candle ini harus mampu di bulan ini ya, di bulan 9 ini ya, harus mampu menembus resisten yang dibentuk sekarang ini. Yang kemarin ini, yang bulan kemarin. Dan kemudian setelah nembus, dia nanti bikin support di atasnya resisten tersebut atau mampu nembus resisten sedikit, kemudian dia naik lagi. Artinya apa? Support sudah mulai meningkat, resisten sudah mulai juga meningkat. Ini artinya apa? Harga akan balik arah. Tapi di sini berhubung sudah tanggal 19 ya, besar kemungkinan ini akan jadi candle merah. Nah, kalau ini jadi candle merah sampai bulan ini selesai, sampai bulan 9 ini tutup, dan candle itu sudah berpindah, nah, maka besar kemungkinan 90% kemungkinan dia akan turun. Ya, ini berdasarkan analisa kita, Bang. Jadi hati-hati yang punya BTC, mungkin BTC akan anjlok ya. Nah, apakah benar? Kita buktikan sama-sama. Apakah benar bahasa saya? Ya, ingat, saya bukan dukun, bukan Samsudin ya. Ini analisa teknikal versi SC. Jika ini bermanfaat, abang bisa ikuti. Jika tidak, abang juga bisa mengabaikan. Jadi, saya ulang sekali lagi bagaimana ciri-cirinya kalau dia mau balik arah. Di candle yang sedang berjalan ini, pada bulan ini harus naik. Bulan ini sebelum bulan ini tutup atau sebelum candle itu berpindah, candle yang sekarang ini harus naik mampu melewati resisten. Resisten yang ini. Dan kemudian setelah melewati resisten, dia naik lagi, kemudian turun. Kalau turun dia paling sebatas resisten ini.
dan kemudian dia naik lagi. Akhirnya apa? Berarti di sini dia menjadi support nantinya. Ya. Nanti saya gambar di sini analoginya seperti apa. Saya tambahin di sini nanti gambar, saya edit ya. Kalau videonya sudah selesai, nanti saya edit, saya tambahin di PowerPoint nanti. Ya, biar Abang lebih paham bagaimana ciri-cirinya akan jadi pembalikan harga dan bagaimana ciri-cirinya akan jadi penerusan harga untuk turun. Oke ya, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang trading di BTC bisa lebih hati-hati. Ini cryptocurrency, platformnya namanya Indodex dan marketnya namanya BTC seperti yang Abang lihat sekarang ini. Oke, semoga Anda lebih hati-hati dan waspada dalam trading karena jika Anda tidak paham membaca arah harga, maka besar kemungkinan Anda akan mengalami kerugian. Nah, oke, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau request atau ada yang mau dianalisa, silakan Abang komentar di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next video.